Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang ilmu fikih dalam bab sholat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Maya Dwi Setiawati, 2. Renita Soleha Widyastuti, 3. Ahmad Mukhlis Al-Baihaqi. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian sholat, 2. Syarat wajib sholat, 3. Syarat sah sholat, 4. Rukun sholat, 5. Macam-macam sholat, 6. Hukum meninggalkan sholat, 7. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pengertian sholat. Yang pertama secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kata sholat bermakna doa atau ad-du'a. Kata sholat dengan makna doa dicontohkan dalam Al-Quran dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Lalu pengertian sholat yang kedua yaitu secara istilah. Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, sholat didefinisikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ialah beberapa ketentuan yang apabila telah terpenuhi pada seseorang, maka wajib bagi orang tersebut untuk melakukan sholat. Dan apabila orang tersebut mengabaikan atau tidak melaksanakannya, maka ia berdosa. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu agar punya beban kewajiban sholat. Selama seseorang belum menjadi muslim, maka tidak ada beban kewajiban sholat baginya. Yang kedua, balik. Seorang anak kecil yang belum mengalami balik tidak wajib sholat. Pada anak laki-laki, balik ditandai dengan telah keluarnya air mani. Sedangkan pada anak perempuan, balik ditandai dengan keluarnya darah haid, minimal di usia 9 tahun menurut hitungan tahun Komariah. Dan yang ketiga, berakal. Kewajiban sholat 5 waktu hanya berlaku buat mereka yang berakal alias waras otaknya. Sedangkan orang yang tidak waras seperti gila, ayan, dan berpenyakit syaraf tidak wajib mengerjakan sholat, sebab orang yang demikian tidak sadar diri dan tidak mampu berpikir. Maka tidak ada beban kewajiban beribadah atas dirinya. Syarat sah sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Rukun sholat. Berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, sholawat, salam, tertib, dan yang terakhir tumak ninah. Macam-macam sholat. Yang pertama, sholat fardu, dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Sholat sunnah juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Hukum meninggalkan sholat fardu. Orang yang meninggalkan sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkan untuk taubat. Jika ia bertobat dan mendirikan sholat, maka masalah selesai. Jika tidak, maka ia dihukum mati dengan alasan murtad dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, dan tidak boleh dikubur di perkuburan muslim karena ia tidak muslim lagi. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka hakim wajib menyuruhnya untuk sholat dan bertobat. Jika ia tetap enggan, maka ia dihukum mati karena bentuk had namun statusnya masih tetap muslim. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara secara sengaja. 2. Bergerak lebih dari 3 kali. 3. Hadas kecil dan hadas besar.
4. Membelakangi atau berpaling dari kiblat. 5. Merubah niat. 6. Murtad. 7. Makan dan minum. 8. Terbukanya aurat dengan sengaja. Agar taat pada diri.